Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Ervina Aulia Lukman, NIM 290215997, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lainnya sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan atau nonverbal. Menurut para ahli, komunikasi juga dapat diartikan sebagai proses yang memungkinkan seseorang untuk menyampaikan rangsangan atau lambang-lambang verbal untuk untuk mengubah perilaku orang lain. Bentuk-bentuk komunikasi antara lain komunikasi interpersonal kelompok, organisasi, dan massa. Tujuan dari komunikasi adalah untuk mencapai kebersamaan dan membangun hubungan antar individu atau kelompok. Di sini ada jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal atau jenis komunikasi yang dapat dilakukan dengan menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tertulis. Itu lalu ada komunikasi nonverbal. Ini jenis komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan bahasa tubuh, gerak, atau ekspresi wajah. Lalu yang ketiga ada komunikasi tertulis. Jenis komunikasi yang dilakukan dengan menuliskan pesan atau informasi dalam bentuk surat, email, atau pesan teks, seperti yang ada di koran-koran kabar. Lalu ada komunikasi visual, jenis komunikasi yang dapat dilakukan dengan menggunakan gambar, foto, grafik, atau video untuk menyampaikan pesan atau informasi. Contohnya seperti yang kayak ada di pemberitahuan orang hilang. Di situ kita akan bisa melihat orangnya dan ciri-ciri dan lain-lainnya. Lalu ada komunikasi informal. Jenis komunikasi yang dilakukan dalam konteks formal, seperti dalam lingkungan kerja ataupun organisasi, dengan menggunakan bahasa yang baku dan formal. Lalu ada komunikasi informal. Jenis komunikasi yang dilakukan dalam konteks informal, seperti dalam kehidupan sehari-hari dan menggunakan bahasa yang santai dan tidak baku. Lalu ada komunikasi nonformal. Ini jenis komunikasi yang dilakukan dalam konteks yang tidak resmi, seperti dalam kegiatan sosial atau kegiatan yang bersifat non-akademis. Lalu ada komunikasi langsung, jenis komunikasi yang dilakukan secara langsung seperti dalam percakapan atau tatap muka atau telepon seperti ngobrol gitu. Langsung ada komunikasi tidak langsung. Komunikasi ini yang dapat dilakukan melalui media seperti surat atau email. Yang terakhir ada komunikasi massa. Ini adalah jenis komunikasi yang dilakukan dengan menyampaikan pesan informasi pada halayak yang lebih luas seperti melalui media massa atau iklan. Lalu di sini ada tujuan komunikasi. Yang pertama untuk menciptakan kesepahaman, yang kedua ada menyampaikan informasi, yang ketiga ada mempengaruhi sikap dan perilaku, yang keempat ada membangun hubungan, lalu ada memecahkan masalah, dan yang terakhir untuk meningkatkan kinerja. Lalu ada komunikasi penting dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi yang efektif memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks hubungan interpersonal, kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan membantu membangun hubungan yang baik, memecahkan konflik, dan memperkuat ikatan antara individu. Kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi dengan jelas dan dipahami oleh orang lain, membantu membangun hubungan yang baik,
memecahkan masalah, dan memecahkan segala kesalahpahaman. Lalu ada komunikasi dalam bisnis. Dalam dunia bisnis, komunikasi yang efektif memungkinkan tim kerja sama dengan baik, meningkatkan produktivitas, dan membangun hubungan yang kuat antara pelanggan. Komunikasi memainkan peran yang sangat penting dalam konteks bisnis. Dalam lingkungan bisnis, komunikasi yang efektif menjadi kunci kesuksesan, baik dalam hubungan internal maupun eksternal. Komunikasi yang baik memungkinkan aliran informasi yang lancar, mengambilkan keputusan yang tepat, dan kerjasama yang efisien antara individu dan tim. Dalam lingkungan bisnis, komunikasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pertemuan tatap muka, surat elektronik, presentasi, atau bahkan melalui media sosial. Sosial media. Komunikasi yang baik mampu membangun hubungan yang kuat antara klien, pelanggan, mitra bisnis, dan rekan kerja. Pesan yang jelas dan terstruktur dan persuasif dapat mempengaruhi persepsi, membangun kepercayaan, dan menciptakan kesan profesional yang positif. Lalu ada komunikasi dalam teknologi informasi. Dalam era digital yang terus berkembang, komunikasi dalam konteks teknologi informasi memainkan peran yang sangat penting. Informasi teknologi telah mengubah cara kita berkomunikasi dengan internal satu sama lain. Melalui media sosial, email, pesan instan, atau video konferensi, kita dapat terhubung dengan orang-orang dari seluruh dunia dengan cepat dan efisien. Namun, tantangan juga muncul dalam komunikasi dalam informasi teknologi. Salah satunya tantangan utamanya adalah membatasi ekspresi nonverbal dan konteks yang kadang dapat mempengaruhi pemahaman pesan. Selain itu, keamanan dan privasi juga menjadi perhatian penting dalam komunikasi digital. Yang terakhir ada etika berkomunikasi. Etika komunikasi mengacu pada prinsip-prinsip moral dan norma-norma yang mengatur perilaku komunikasi. Dalam konteks komunikasi, penting untuk menyampaikan etika agar tidak interaksi komunikatif tetap adil, jujur, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Agar interaksi komunikasi. Salah satu aspek penting dari etika komunikasi adalah kejujuran. Jujur dalam berkomunikasi berarti menyampaikan informasi dengan jujur, menghindari penipuan, dan tidak menyembunyikan fakta yang penting. Komunikasi yang jujur menciptakan kepercayaan antara para peserta komunikasi dan membantu membangun hubungan yang sehat. Selain itu, etika komunikasi juga mencakup penghormatan terhadap privasi dan kerahasiaan. Penting untuk menghormati hak privasi orang lain dan tidak membocorkan informasi yang bersifat pribadi atau tetap rahasia tanpa izin. Ini mencakup menjaga kerahasiaan data dan melindungi informasi pribadi dari perlindungan. Etika komunikasi juga melibatkan penggunaan bahasa yang sopan dan menghargai pengguna kata-kata kasar, menyampaikan atau menyebabkan kecemoohan adalah bagian penting dari etika komunikasi. Menghargai perbedaan, mendengarkan kesabaran, dan menghindari diskriminasi juga merupakan aspek penting dari etika komunikasi. Segitu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.